Di bawah langit yang cerah di tanah Banten, ada sebuah kota yang dikenal sebagai Pandeglang. Kota ini terkenal dengan banyaknya pondok pesantren, tempat orang-orang belajar agama dan ilmu pengetahuan. Tapi jauh sebelum menjadi kota santri, Pandeglang memiliki sebuah kisah legendaris yang diwariskan turun-temurun. Kisah tentang dua pangeran, satu putri, dan sebuah gelang yang mengubah segalanya. Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan di Banten, hiduplah seorang putri cantik bernama Arum. Kecantikannya tak hanya memikat hati para pemuda, tetapi juga menyentuh jiwa setiap orang yang melihatnya. Namun, Putri Arum bukan hanya cantik, ia juga berhati mulia. Banyak pangeran yang ingin meminangnya, salah satunya adalah Pangeran Esai Baguslana, seorang pangeran yang dikenal baik hati dan penuh kasih. Pangeran lainnya, Cunihin, juga jatuh hati pada sang putri, tetapi berbeda dari Esai Baguslana, Cunihin dikenal licik dan penuh ambisi. Pangeran Cunihin tak suka dengan kenyataan bahwa Putri Arum lebih memilih Pangeran Esai Baguslana. Dengan hati yang penuh cemburu dan keserakahan, Cunihin memutuskan untuk bertindak curang. Ia mengundang Pangeran Esai Baguslana untuk datang ke rumahnya, dan di sana, dengan ilmu kesaktiannya, Cunihin berhasil merampas kekuatan Pangeran Esai Baguslana. Dalam sekejap, Pangeran Esai Baguslana yang dulu gagah perkasa, kini berubah menjadi tua renta, tanpa daya. Namun, Esai Baguslana tidak menyerah. Dengan penuh harapan, ia pergi menemui gurunya yang bijaksana. Sang guru memberitahunya bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan kembali kekuatannya adalah dengan membuat sebuah gelang yang bisa dilalui oleh manusia. Gelang itu harus sangat besar dan kuat. Dan untuk itu, Esai Baguslana harus mengasingkan diri ke sebuah tempat yang jauh, tempat di mana ia bisa berlatih menempa gelang tersebut. Di sebuah desa yang terpencil di Bukit Manggis, Esai Baguslana yang kini dikenal sebagai Ki Pandeglang, mulai berlatih dengan tekun. Di sana, ia ditempa oleh waktu dan kesulitan, hingga akhirnya dikenal sebagai pandai gelang yang sangat terampil. Tapi, hidup Ki Pandeglang yang sepi dan damai mendadak berubah saat ia bertemu dengan Putri Arum di bukit yang sama. Putri Arum, yang tengah merasakan kebimbangan tentang pernikahannya dengan Pangeran Cunihin, merasa tertekan. Ia merasa tidak bisa menghabiskan hidup bersama pria serakah seperti Cunihin, meskipun ia tahu pria itu sangat kuat. Di tengah kegelisahannya, ia bertemu dengan Ki Pandeglang, yang tanpa sengaja mendengarnya. Tanpa menyebutkan jati dirinya, Ki Pandeglang mengajukan diri untuk membantu sang putri. Setelah mendengar cerita sedih Putri Arum, Ki Pandeglang memberikan saran, berikan syarat pada Pangeran Cunihin. Ia harus melubangi sebuah batu keramat besar yang terletak di pinggir pantai, dan batu itu harus bisa dilewati oleh manusia. Jika ia berhasil, barulah engkau menikah dengannya. Putri Arum merasa bahwa syarat ini bisa dengan mudah dipenuhi oleh Pangeran Cunihin, yang memang dikenal sangat sakti. Tapi Ki Pandeglang menambahkan, Pangeran Cunihin mungkin bisa melakukannya, namun itu akan mengurangi sebagian besar kesaktiannya. Dengan berat hati, Putri Arum setuju. Mereka berdua pun merencanakan segala sesuatunya, namun dalam perjalanan pulang, Putri Arum tiba-tiba terjatuh dan pingsan di sebuah batu cadas.
Ajaibnya, batu cadas itu memancarkan air dari dalamnya, yang langsung menyembuhkan Putri Arum. Sejak saat itu, ia dikenal dengan nama Putri Cadasari. Hari pernikahan dengan Pangeran Cunihin semakin dekat. Pangeran Cunihin yang sombong akhirnya memenuhi syarat yang diberikan oleh Putri Arum. Ia membawa batu keramat besar ke pantai dan dengan segala kesaktiannya, mulai melubangi batu tersebut. Namun, di balik semak-semak, Ki Pandeglang mengamati dengan seksama. Saat Cunihin pergi untuk menjemput Putri Arum, Ki Pandeglang menyelinap dan memasang gelang raksasa di dalam lubang batu tersebut. Saat Cunihin datang, ia dengan penuh percaya diri melewati lubang batu itu, tetapi baru beberapa langkah, ia merasakan kesakitan yang luar biasa. Tubuhnya perlahan berubah menjadi tua renta, sementara Ki Pandeglang, yang melihat kejadian itu, merasakan kekuatan yang kembali mengalir dalam dirinya. Perlahan-lahan, wajahnya berubah menjadi pemuda tampan yang penuh dengan kesaktian. Putri Arum yang menyaksikan perubahan itu menangis haru. Ia akhirnya menyadari bahwa orang yang dulu ia cintai, Pangeran Esae Baguslana, kini telah kembali dalam wujud Ki Pandeglang yang penuh kemuliaan. Dengan berterima kasih kepada Ki Pandeglang, mereka berdua kembali ke kerajaan, dan kisah cinta mereka berakhir bahagia.